orangnya juga mudah ketawa loh guys. Tapi dia bisa gitu ya. Aku salut sama Mark. Respect. Annyeonghaseyo 친구들, 요솔캠입니다. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan ya. Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time aku akan membicarakan tentang hal yang lagi hangat diperbincangkan oleh para K-popers, khususnya di Twitter. But way, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga terupdate. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku di Instagram itu ada @yusolkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusolkim2. Kamsahamnida 친구들. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke cinggu ya, untuk topik pertama kita mulai dulu membahas tentang hashtag apologize to Lisa. Apa yang terjadi dengan Lisa Blackpink dan siapa yang harus meminta maaf kepada Lisa Blackpink. Dan aku juga udah sempat cari tahu tentang apa yang terjadi. Dan ternyata di sini aku menemukan satu hal, bahwa Lisa ternyata mendapatkan banyak sekali komentar kebencian dari para Blink sendiri. Yang mana bukan semua Blink sih, tapi Blink yang di sini yang aku masukkan adalah fans yang OT-OT-an. You know what? Apa yang maksud dengan fans OT-OT-an? Jadi fans OT-OT-an ini kayak apa ya? Ngefans sama satu orang, dua orang saja dalam satu grup tersebut gitu. Dan di sini banyak yang memberikan hate kepada Lisa dikarenakan Lisa itu terlambat ngepost video dari Rose yang teaser solonya di Instagram story-nya. Miris banget ya kan guys. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari mereka. Ini sih ada komentarnya itu banyak banget tersebar, mulai dari yang di Instagram sama yang di Twitter. Ini dari fans yang masih immature, yang belum dewasa banget ya. Oke, ini adalah salah satu komentarnya, aku akan bacain. Why don't you support the other members in their project? Kenapa kamu gak support member yang lain di project mereka? Don't attack me, jangan serang aku. But Lisa attitude seems strange to me. Tapi attitude Lisa itu terlihat aneh buat aku. Why? Lisa really selfish, admit it. Thanks for Jennie and Jisoo for being with Rose. I don't know whether Lisa was with her or not, but as we see, Jisoo supported Rose on social media. Terima kasih katanya buat Jennie dan Jisoo, udah bersama dengan Rose. Aku tidak tahu sama Lisa, tapi yang kita bisa lihat ya, Jisoo menyupport Rose di social media mereka. Everyone say Lisa doesn't like social media. Setiap orang itu bilang bahwa Lisa ini tidak suka social media, but she are famous and she should have voiced the solo teaser to support Rose. Tapi mereka ini adalah orang yang populer gitu loh guys, sehingga dari hal ini mereka itu harus nge-support Rose dengan cara memposting di sosial media. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa Lisa itu telah mensupport Rose ya dengan cara ini membuat story di sosial medianya, di Instagramnya. Dan Rose itu juga telah merepost hal tersebut di sosial medianya juga, di Instagramnya juga. Jadi cukup miris ya guys, lihat member-member dari Blackpink itu kan akur banget gitu ya. Mereka juga nggak mempermasalahkan tentang mau divorce atau nggak, mau terlambat atau nggak. Yang penting mereka itu di dunia nyata. Itu yang paling penting, di dunia nyatanya mereka saling support, right? Jadi kalau seandainya ada salah satu member yang terlambatnya post dan sebagainya, I think it's okay ya. Yang penting kan dia support gitu. Coba kita baca lagi komentar-komentar berikutnya. Your solo debut is going to be a failure. Debut solomu akan menjadi gagal gitu ya. You have no fame in Korea and you only dance. I don't think you can sell much your stupid solo. Oh my god, komentarnya parah banget ya. Lisa, you don't deserve to love Rose has for you going to the darkest pits of hell. Wow, kok bisa gini banget? You are really selfish and jealous, and your behavior show how much you hate this girl. Rose sweetie, you deserve a true girlfriend. Dan dikarenakan hal inilah banyak sekali dari para penggemar Lisa dan juga Blink yang lain itu telah bersama-sama ngebuat sebuah statement yang mengharuskan orang-orang tadi untuk meminta maaf kepada Lisa atas apa yang ia lakukan. Di sini ada seorang Blink yang menuliskan sebuah postingan di Twitter. Apologize to Lisa, minta maaf kepada Lisa. Menurut sumber di Cina, Lisa sedang syuting Youth with You 3 kemarin sampai jam 5 AM waktu Korea Selatan. Lisa berhak mendapatkan rasa hormat karena bekerja sangat keras untuk menyulap You With You 3, The Show, and LS1 pada saat yang bersamaan. Dia tidak pantas menerima serangan yang dilakukan beberapa orang padanya seperti ini. Jadi sekarang udah jelas dan juga clear ya bahwa penyebab Lisa itu terlambat ngepost
video teaser solo Rose di Instagramnya adalah dikarenakan dia ini sibuk syuting Youth with You 3 sampai jam 5 AM waktu Korea Selatan. Bayangin guys, dia itu kerjanya keras banget kan, sampai jam 5 AM loh. 5 AM tuh 5 pagi. Aku aja yang sampai jam 2 atau nggak jam 3 itu langsung lemes loh. Dan Lisa di sini sampai jam 5 pagi guys. Jadi maklumilah ya kenapa Lisa itu terlambat gitu ya, dikarenakan dia juga sibuk gitu ya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para Blink melihat apa yang dilakukan oleh fans OT-OT-an ini. Astaga, cuma gegara telat ngucapin doang. Bener-bener lu ya, pada kita nggak tahu sesibuk apa Lisa sekarang. Gegara telat, ngucapin aja sampai dihujat gini. Hadir manusia zaman sekarang suka banget ngurusin hidup orang. Orang kalau dasarnya benci, udah benci aja. Lisa napas aja udah salah kali di mata nih orang. Oke, jadi orangnya di sini dapat kalian lihat ya, komentarnya aku bacain. Ini orang Indonesia. Masa sih sibuk banget, perasaan Jisoo sudah syuting Snowdrop 16 episode. Lebih sibuk gue rasa, buat story pun nggak sampai 24 jam, paling lama 15 menit. Tapi Jisoo tahu cara fan service Blink tuh kayak gimana. Just opinion. Please respect her. Emangnya orang mikir dia nggak punya kerjaan buat stay 24 jam di handphone? Hello, she has a job. Semalam syuting Youth with You sampai subuh kali ya. Nggak istirahat dulu. Thinking first, I hope she is okay. Apologize to Lisa. Gue nggak ngerti cara pemikiran Blong yang suka OT-OT-an atau yang nggak suka nih salah satu member. Lu pikir mereka satu dom ngapain musuhan, menjambak-jambakan? Kayaknya penting banget ya update sosial media biar tahu member mana yang paling peduli sama member lain. Tuh artis, oke, nggak usah dibacain. Biasa berteman di sosial media sehingga pertemanan diukur dari konten sosial media. Nggak punya teman real life, please lah. Lu nggak tahu apa di balik sosial media, jadi apa gunanya nge-hate? Apologize to Lisa. BTW ini meme-nya Jennie lumayan lucu ya. Bish jangan tolol. Alright. Udah gue capek liatnya ya. War terus sesama fandom. Tiap member pasti punya kesibukannya masing-masing. Telat nge-post juga nggak apa-apa lah ya, asalkan di-post. Ngapain harus dipermasalahin sih? Nah, kalau kalian sendiri sebagai para penggemar mungkin yang miris juga melihat hal ini, bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jujur sih miris banget gitu ya, karena ini kan sesama fandom gitu ya. Yang mana sesama fandom itu harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan seperti ini. Aku nggak suka dengan hal-hal seperti ini. Tolong ya, hargai member-member dari Blackpink yang lain. Aku lupa ini siapa yang ngomong, tapi intinya yang aku ingat adalah member yang ini pernah bilang, yang aku Blink kalau kamu itu ngebenci salah satu dari kami. Seperti itu guys. Kalau nggak suka boleh, tapi jangan sampai ngebenci dan memberikan komentar seperti yang tadi ya. Itu adalah hal yang tidak bagus. Aku tahu mungkin kalian kecewa dan sebagainya, tapi kalian itu juga harus berpikiran terbuka. Kenapa Lisa sampai telat ngepost hal tersebut? Oke? Jangan sampai pemikiran kalian yang immature ini ngebuat member yang lain itu merasa tertekan. Sumpah aku miris banget dengan apa yang didapatkan oleh Lisa Blackpink. Kita harapkan semoga dia tidak melihat apa yang dikatakan oleh para hatersnya ya. Dan kita juga berharap semoga Lisa Nuna terus semangat, fighting pokoknya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Ini juga menjadi topik yang mungkin ngebuat geram ya, yaitu tentang 10 NCT. Nah, pada tanggal 24 Januari WB ini terlihat di Bandara Gimpo nih guys, untuk aktivitas grup yang mengharuskan mereka untuk bepergian menggunakan pesawat. Namun nih, masalah datang ketika mereka berada di Bandara Gimpo. Jadi ada sekumpulan penggemar saling berkerumun dan saling mendorong satu sama lain, sehingga menyebabkan situasi sulit untuk dikendalikan. Nah, Ten bersama dengan anggota lain terus terdorong dan berusaha untuk keluar dari kerumunan sesegera mungkin. Namun, Ten pun terjatuh akibat dorongan yang terlalu kencang, menimbulkan kekhawatiran penggemar lain. Media sosial menanggapi dengan kritik keras akibat perbuatan lancang seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini tidak seharusnya ada kerumunan besar yang mengganggu aktivitas para idol. Tak hanya itu, penggemar juga merasa nyaman nih guys, sekaligus sedih ketika Ten mengirim pesan lewat Dear You Bubble yang mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Nah, di sini Ten menuliskan ya, coba kalian lihat pesan dari Ten. Hey guys, I'm fine, don't get to worry about me. Hai guys, aku itu baik-baik aja ya, jangan khawatir sama aku. I'm masculine, aku ini masculine ya, with strong muscle, dengan otot-otot yang kuat. Have a good night, sleep bye, Widi. Laki-laki sejati nih guys, dia itu nggak apa-apa kalau terdorong, it's okay. Soalnya dia itu adalah laki-laki maskulin dan juga kuat, punya otot-otot yang kuat juga. Wis, mantep ya, mantep Ten. Dan menurut aku, apa yang dikatakan oleh Ten ini, of course, ngebuat para NCTzen menjadi lega, right? Lega dong ya, harus lega dong. Ten aja bilang nggak apa-apa, masa kalian itu terus khawatir gitu ya? Jangan sampai kekhawatiran kalian ngebuat Ten juga khawatir dengan kondisi kalian. Dan melihat apa yang terjadi dengan Ten, tagar respect
10 pun itu dinaikkan sebagai bentuk kemarahan terhadap penggemar yang tidak bisa menghormati WB, dan penggemar pun menuntut SM Entertainment selaku agensi untuk meningkatkan keamanan pada WB. Dan berbicara tentang insiden dorong-mendorong ya di antara para penggemar dan juga idol K-pop, ada salah satu insiden dari grup Rookie asal Blip Lab yaitu ENHYPEN. Kejadiannya juga di Bandara Internasional Gimpo nih guys. Itu sumpah chaos banget serius. Kalian tahu gak sih, kerumunannya itu banyak banget dari sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan itu full dikerumunin oleh para penggemar. Bahkan bodyguardnya itu sampai terdorong guys, saking kuatnya para penggemar di saat itu untuk melihat idolnya sampai segitunya guys. Yang dapat aku tangkap sih, niat dari para penggemar tidak sampai menyakiti idolnya, tidak. Tapi mereka mungkin ya yang namanya baru melihat idolnya mungkin ya sampai excitednya gitu, sehingga mereka pun kayak apa ya, mengesampingkan perasaan atau apa yang terjadi ke depannya terhadap idol tersebut. Oke, untuk menutup perjumpaan kita untuk hari ini, aku akan memberikan kalian satu topik lagi. Satu topik ini akan membuat kalian happy dan juga bengek ya. Jadi ada salah seorang penggemar yang mana di saat fansign, maksudku video call online bersama dengan Mark, dia ini kayak menyanyikan lagu Feel Special dari Twice. Coba kalian lihat video yang berikut ini akan ngebuat kalian happy setelah kita tadi ngebahas hal-hal yang berat ya. Langsung aja kalian lihat video call online dari Mark bersama dengan fansnya yang berikut ini. Okay, Marky Mark, can I sing for you? Okay, come on. Okay. You make me feel special. 세상 아이 무리는 주도 안 쳐도 아픈 거 아프만 들이는 줄라도 네가 있어 네가 지웠어. That's what Mark do. Hey yo, listen. Gimana guys, kalian udah melihat bagaimana videonya? Itu sebuah videonya sih lucu banget. You made me feel special. Mat yang kayak tadi mau serius gitu ya, mau mendengarkan, tiba-tiba udah mau tahan-tahan ketawa ya. Kalau aku kayaknya nggak bisa tahan ya, mau lepas aja kayaknya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari para netizen melihat hal tersebut. Let's be together. Tahan Yusril. Mark, tahan, gue harus bisa, gue gak boleh bengek. Ini mbak aslinya emang lawak. Begitu Aing lihat tiktoknya, kayak Daejun dia nyanyi juga kalau nggak salah. Maaf, tapi justru yang begini bikin berkesan nih untuk Mark. Pasti Mark akan mengingat terus mau melucu ini. Bener sih, menurut aku sih ini hal yang menurut aku berkesan banget ya. Aku akan terus mengingat orang tersebut karena lucu banget dan menghibur. Next, itu fans dari Thai. Fansnya itu adalah dari Thailand guys. Fans saya sebelumnya juga nyanyi I love you 3000 ke Seojeon. Emang lucu, orangnya YouTuber. Wow, pantas ya, percaya dirinya juga sangat-sangat wow. Nanti kalau aku kedapatan video call online sama selebriti, aku juga akan nyanyi. Nggak tahu nyanyi apa ya. Next, sumpah nggak pengen ketawa sebenarnya ya, tapi itu menggelitik guys. Apalagi pas palesnya ya, si Mark pengen ketawa jungkir balik. Ini kalau Chanyeol yang di posisi Mark nggak bakal bisa Aing bayangin, udah mati terkapar ngakak dia. Bener sih, kalau Chanyeol kayaknya udah ngakak banget ya. Ini Mark padahal orangnya juga mudah ketawa loh guys, tapi dia bisa gitu ya. Aku salut sama Mark. Respect Mark bisa tahan. Aku jujur gak bisa nahan tadi, pengen ketawa terus. Lanjut, di video ini kita bisa melihat seberapa kuat iman Mark untuk tidak bengek. Teruntuk mbak gue juga suka nyanyi, tapi gue tahu diri suara gue pasan apa mbak tidak berpikir yang sama seperti saya. Semangat mbak, bismillah. Headshot, oke. Mark kan kalau ketawa biasanya suka lupa nih sama diri sendiri ya. Tahan Mark, tahan, kamu pasti bisa. Ayo semangat. Tahan yuk, bisa yuk. Semangat mbaknya, semoga pas nanti penmit lagi suaranya sudah lebih bagus. Kalau kalian sendiri sebagai netizen melihat hal tersebut bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, topik yang lucu dari Mark yang melakukan video call online bersama dengan penggemarnya tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya bersama dengan aku Yusul Kim di channel Yusul Kim dengan informasi seputar dunia perkepopan yang terlengkap juga ter-up to date pastinya. I'm Yusul Kim pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.